Mengenal sejarah, menjaga identitas bangsa. Mengenal keris, salah satunya. Bukan hanya masa lalu, tapi ia masa depan. Kalau kita bicara kajian harus dimulai etimologi. Etimologi itu nanti ada 3 kaitannya. Pertama dari kata, ya, asal usul kata muncul. Kode linguistik itu dari konsep onomatope namanya, yaitu ekspresi penurunan bunyi dari kata kris. Jadi bunyi ketika melukai tubuh lawannya masih kata. Bahkan kata mengiris pun dalam bahasa Melayu dan bahasa Jawa yang kemarin masuk bahasa Indonesia itu juga dari onomatope yang sama, ris. Lalu ada sisi definisi. Nah, di sini ada gambaran keris itu harus ada sisi gonjo dan condong leleh. Gonjo itu ini guard yang melindungi genggaman. Condong leleh ini karena keris asimetris, dia melengkung lurus masuk ke dalam, sudut ke dalam. Jadi kalau dua hal itu tidak ada, tidak bisa disebut keris. Baik. Penempaan keris bukan sekedar membuat senjata. Ia perjalanan manusia, sebuah simbol perjuangan hidup yang penuh makna. Pada evolusinya, keris itu sendiri menjadi sebuah simbol yang seperti kita kenal sekarang. Menjadi sebuah simbol budaya, sebuah simbol etnis, sebuah simbol spiritual. Itu semua tidak lepas dari bagaimana perkembangan zaman itu sendiri. Keris merupakan salah satu benda wajib atau senjata wajib yang dibawa oleh seluruh pasukan, baik itu di Jawa maupun luar Jawa. Kemudian seiring zaman, Indonesia mengalami penjajahan oleh berbagai bangsa, salah satunya adalah bangsa Belanda, yang kemudian merubah regulasi itu. Tadinya keris adalah sebuah senjata militer, menjadi keris sebagai sebuah artefak budaya. Apakah itu sebuah hal yang salah? Tentu saja itu bukan suatu hal yang salah. Akan pergeseran makna itu harus kita lihat sebagai sebuah pergeseran semangat zaman, pergeseran dari apa yang sering kita kenal dengan istilah Zeitgeist. Sehingga bagaimana keris itu berlaku pada zaman dahulu dan bagaimana keris itu berlaku pada zaman sekarang itu memiliki makna yang berbeda pula. Jadi kita mau ketinggalan terus atau kita mau mulai berjuang? Api dan palu menggambarkan tantangan hidup yang lebih kuat, harmoni dengan perbedaan, harapan, keberanian, hingga kebijaksanaan. Saya berharap dengan semangat yang diapresiasi oleh internasional melalui UNESCO ini, mari para kaula muda bangkit dan bangkit, karena apa yang ditinggalkan moyang kita ini adalah warisan yang luar biasa, yang harus dan wajib untuk kita gali dan kita kembangkan kembali. Ke depan, jangan sampai ada pemeo bahwa kalau kita belajar budaya harus ke negeri orang, harus ke Jepang, harus ke Belanda, harus ke Amerika dan Jerman dan lain-lain. Untuk itu dalam kesempatan ini, semoga kaula muda jangan bertepuk tangan sebelah dengan kami. Mari kita menyingsingkan lengan untuk berbudaya. Karena salah satu akar budaya itu adalah modal kita untuk berbangsa dan bernegara. Ingat, keris bukan hanya sebagai tontonan, tapi juga sebagai tuntunan. Untuk itulah saya berharap, mari kita kembangkan dan terus kita jaga. Pusaka sebagai nilai moral dan etika yang harus diwariskan kepada generasi muda. Baiknya pengetahuan dalam bentuk yang berharga. Dengan bangga, anak muda berkata, "Aku bagian dari pusaka Indonesia."